Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Kita bisa ketemu lagi ya setelah 2 minggu kita tidak beribadah dan kita juga tidak melakukan streaming. Tapi hari ini kita akan ibadah lagi adik-adik. Kita akan ibadah lewat streaming. Dan adik-adik, kakak percaya semua adik-adik sudah siap untuk beribadah, bukan? Oke, sebelum kita lanjut ibadah kita hari ini, kita seperti biasa, adik-adik walaupun di rumah, adik-adik mau kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita dengan semangat, kita akan nyanyikan pujian kita, Mars PA. Adik-adik dikasih Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan berkat yang luar biasa. Apa itu? Yes, kesehatan, nafas yang masih Tuhan berikan buat kita semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa mengagungkan nama Tuhan. Itu merupakan berkat Allah yang luar biasa. Ya, adik-adik kasih Tuhan, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian kita, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik dikasih Tuhan, agar ibadah kita ini Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya ada sukacita, ada Roh Kudus yang akan menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Berkati kakak-kakak layan, berkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah kami lewat streaming hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik dikasih Tuhan, kita sebentar akan mempersiapkan
untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak berikan kesempatan adik-adik mungkin yang belum ada Alkitabnya, boleh adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Sambil mempersiapkan Alkitabnya, kita akan angkat pujian kita dengan pujian baca kitab suci. Adik-adik kasih Tuhan, mari persiapkan Alkitabnya di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tertulis di dalam kitab Imamat. Ya, Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sekali lagi ya, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Perjanjian Lama, yaitu setelah Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ya. Adik-adik kan ketemu pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah, biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Kita akan berdoa kembali untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian yang kami naikkan kepadamu biarlah menjadi pujian yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Berikan kami kemampuan, Roh Kudus, berikan kami pengertian agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ya adik-adik. Adik-adik boleh membaca di rumah dan kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat pemberian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu." Ayat yang keempat, "Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu." Ayat yang ke-6, "Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang-orang di antaramu yang semuanya tinggal padamu." Ayat yang ke-7, "Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi
makanannya. Adik-adik kasih Tuhan, mungkin adik-adik tidak mengerti ya apa maksudnya, tetapi kakak akan berusaha memberi pengertian atas firman Tuhan yang sudah kita baca. Hari ini judulnya firman Tuhan adalah bersyukur atas tanah. Ya, tadi adik-adik mungkin agak bingung ya, itu apa ya pembacaan, tetapi hari ini kita mau diingatkan sama Tuhan atas tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik pernah nggak berterima kasih kepada Tuhan atas tanah yang kita injak hari ini? Hah? Tidak. Jadi oleh sebab itu hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita bersyukur atas tanah yang Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur, Kak, atas tanah? Kita kan harus bersyukur karena kesehatan, kepintaran, buat papa mama yang baik, buat opa oma yang baik. Kadang-kadang hanya itu aja yang kita syukuri ya. Kita lupa bersyukur bahwa tanah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, patutlah kita menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena kita mendapatkan makanan itu dari tanah. Bagaimana caranya, Kak? Nah, begini adik-adik. Jadi kalau tanam padi itu kira-kira di mana ya? Di tanah, benar, di tanah. Jadi melalui tanah itu kita tanam padi, tumbuh sehingga kita bisa menghasilkan beras. Dari beras dimasak menjadi nasi, ya kan? Nah, dari tanah kita bisa makan, bahkan dari tanah kita bisa menikmati buah-buahan buah-buahan yang kita sukai, buah apel, rambutan, apalagi salak, terus jeruk, semua buah-buahan yang bisa kita nikmati hari-hari ini itu semua asalnya dari tanah, karena ditanam di tanah. Coba kalau tidak ada tanah, kira-kira ditanam di mana ya? Tidak ada ya. Iya kan? Nah, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tanah yang Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik dikasih Tuhan. Selain daripada itu, adik-adik mungkin tidak pernah terpikirkan kalau kita bisa menikmati ikan, bisa menikmati daging ayam, daging sapi, daging apa lagi? Banyak daging ya. Itu semua juga asalnya dari tanah. Gimana bisa, Kak? Iya dong. Kalau tidak ada tanah kan tidak bisa itu kita buat kolam untuk ikan, tidak bisa buat kandang untuk ternak sapi, untuk ternak kambing, untuk ternak ayam. Jadi seharusnya kita bersyukur atas tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir ataupun tidak ada gunanya tanah. Ternyata adik-adik, tanah itu sangat-sangat banyak sekali fungsinya ya, sangat. Jadi adik-adik tidak boleh sepele terhadap tanah yang kita injak saat ini. Artinya tidak bisa, jangan adik-adik merasa aku bisa berdiri ya karena tanah, karena ada yang diinjak, betul nggak? Ya kan? Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tetapi bagaimana sih caranya kita bersyukur atas tanah yang Tuhan berikan kepada kita, atas tempat yang Tuhan berikan kepada kita? Karena adik-adik, rumah kita berdiri itu semua kan karena ada di tanah, ya kan? Ya nggak adik-adik? Ya, benar. Baru kita bisa punya rumah karena berdiri di atas tanah. Jadi adik-adik harus bisa bersyukur atas tanah yang Tuhan berikan. Caranya kita harus menjaga tanah. Bagaimana caranya menjaga tanah, Kakak? Jadi adik-adik kalau membuang sampah jangan sembarangan. Jangan hanya tanah aja kok udah tempat sampah, bukan. Karena kalau adik-adik membuang sampah dengan sembarangan akan terjadi banjir atau sekitar kita akan menjadi kotor. Kalau sekitar kita kotor, banyak sampah, maka penyakit
akan datang, ya kan? Penyakit sakit perut, panas, bisa karena lingkungan kita kotor, karena tanah yang kita tempati kotor. Jadi adik-adik dari sekarang bersyukur atas tanah yang Tuhan berikan kepada kita melalui apa? Kita membuang sampah pada tempatnya, pada tempat yang sudah ada, ya, jangan dibuang di tanah begitu aja. Terus bagaimana lagi? Kita tanami tanam-tanaman yang cantik-cantik, bunga-bunga yang bagus-bagus kita tanam supaya sekitar kita terlihat indah. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, jangan menganggap remeh ataupun menganggap tidak penting tanah ini. Ternyata hari ini kita diajarkan oleh Tuhan agar kita bersyukur lewat tanah yang Tuhan berikan kepada kita melalui perbuatan-perbuatan kita menjaga lingkungan, menanam pohon-pohon, menanam bunga-bunga agar tanah yang kita injak ini tetap kokoh, ya adik-adik dikasih Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kakak, pelajaran bagi adik-adik, bahwa kita harus bersyukur buat tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Kita akan berdoa. Adik-adik kita akan berdoa, kita sama-sama berdoa, ya. Kita berdoa buat gereja, buat bangsa kita, buat keluarga kita, atau hari-hari ini mungkin teman-teman adik-adik ada yang harus kehilangan sanak keluarga karena penyakit COVID-19 yang saat ini masih ada di sekitar kita. Kita berdoa juga agar kita tetap sehat, mempunyai imun yang kuat, ya adik-adik. Kita berdoa, ya. Kita lipat tangan, kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca firman Tuhan, di mana kami harus menghargai, mensyukuri tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni kami selama ini, ya Tuhan, kalau kami anggap remeh ataupun tidak memperdulikan lingkungan di sekitar kami. Kami membuang sampah dengan sembarangan tanpa memikirkan bahwa kalau kami membuang sampah sembarangan akan timbul penyakit di sekitar kami. Saat ini, ya Tuhan, ampuni kami, dan kami mau Tuhan Yesus memperhatikan sekeliling kami, memperhatikan tanah di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang hari-hari ini mungkin ada dalam keadaan sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Terlebih, ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami di sekitar kami. Mungkin ada di antara mereka harus kehilangan keluarga mereka, ataupun kehilangan papa mama, opa oma mereka karena penyakit COVID-19 yang saat ini ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menghibur hati mereka, Engkau kuatkan hati teman-teman kami, ya Bapa, sehingga mereka boleh tetap merasakan sukacita di saat pun mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkatilah, ya Tuhan, kedua orang tua kami dengan kesehatan, dengan panjang umur. Berkati, ya Tuhan, kalau mungkin papa mama kami harus keluar dari rumah untuk bekerja, biarlah Tuhan Yesus yang akan menjaga mereka, melindungi mereka, tutup bungkus Tuhan, sehingga orang tua kami pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka di luar rumah tetap ada dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat RT RW. Biarlah Tuhan Yesus memberikan mereka hikmat
di dalam mereka memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan hikmat yang marifat yang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, kan saat ini kami Tuhan berdoa buat kesehatan kami semua. Biarlah kami semua boleh tetap memiliki imun yang kuat, sehingga kami boleh tetap bertahan di tengah-tengah pandemi yang saat ini ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap kuat oleh karena perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 yang saat ini masih melonjak di bangsa kami, di kota kami, di daerah kami, biarlah Tuhan Yesus senantiasa yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala pandemi, dari segala penyakit sampar yang saat ini, penyakit menular yang saat ini ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GBIB Immanuel Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati gereja kami ini, para pelayan-pelayan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati bahkan seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan satu pujian, Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Biarlah persembahan yang kita sudah sampaikan, kita berdoa lagi ya adik-adik, agar persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan, walaupun tidak seberapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dan menjadi berkat buat pelayanan di gereja kami GBIB Immanuel. Berikan hikmat kepada para majelis yang mengelola keuangan, sehingga dikelola dengan baik dan benar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebentar kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita berdoa ya, agar minggu depan kita bisa lagi beribadah di gereja ya. Kita bisa bertemu muka dengan muka, karena beberapa minggu ya adik-adik kita bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kita harus stop lagi karena pandemi yang saat ini masih ada di sekitar kita. Jadi adik-adik jangan lupa memakai masker kalau keluar dari rumah ya. Kalaupun tidak penting, adik-adik jangan keluar dari rumah, bersabar di dalam rumah ya adik-adik.
bersabar sambil berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bebas lagi ke sekolah, bebas ke gereja, bebas melakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang adik-adik. Tapi pesan kakak, tetap jaga kesehatan. Bagaimana caranya? Makan yang banyak ya, minum yang banyak. Jangan lupa kalau keluar memakai masker. Puji Tuhan, kita akan berdiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita akan angkat pujian kita yang terakhir sambil sebagai pengutusan ya, yaitu saya senang jadi anak Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.